Saya selalu terkesan dengan doa beliau kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya maksudnya, bahwa ya Tuhan jangan berikan selalu jalan yang mudah dan lunak. Anissa, Asik. Iya Mas. kalaupun bumi ini kehilangan gravitasi, saya akan tetap jatuh. Jatuh cinta padamu. Asik. Kado ulang tahun pernikahan tahun pertama apa? Waduh, apa tuh? Lisa dulu. Lupa atau tidak ada? Kayaknya bunga deh waktu itu. Udah 13 tahun yang lalu, Uncle udah lupa. Oh, kamu. Nah akhirnya yang tadinya mengata-ngatakan saya terlalu muda, mereka beramai-ramai memudahkan diri masing-masing. Di rumah ada penonton studio, bagaimana kabar Anda? Sehat? Harus sehat, kalau sehat kita bisa beraktivitas. Nah, setiap pekan saya, Uncle, selalu menghadirkan narasumber sahabat-sahabat saya untuk berbagi tentang kehidupan mereka, proses kreatif mereka, hal-hal current updates dari diri mereka untuk bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk kita semua. Kali ini saya kedatangan tamu masih muda, energik, keren, gagah, terkenal tentunya ya. Yeay! Sudah ada bersama kita AHY. Mas Agus, apa kabar? Baik, Sehat? apa kabar, Uncle? Wah, Sehat ya. oh, apa kabar Uncle? Ih, tepuk tangan dong. Selalu keren nih Mas. Selalu cik gitu, lihatnya enak gitu ya. Oke, hal perubahan gaya hidup apa yang paling signifikan setelah tidak lagi di militer Mas Agus? Ya tentunya saya sekarang punya waktu yang lebih banyak dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Karena kalau di militer kan keluar dari markas saja harus izin dan lapor kepada komandan kita. Betul. Tapi sekarang saya punya inisiatif dan kontrol di tangan sendiri. Walaupun bukan berarti tidak lebih sibuk. Justru saya menjadi lebih sibuk dan banyak menggunakan waktu untuk berkeliling Indonesia. Nah, itu dia. Dari satu daerah ke daerah yang lainnya, Aceh sampai dengan Papua. Sangat menyenangkan, saya bersyukur kini punya kesempatan itu dan pengalamannya luar biasa bertemu dengan masyarakat. 16 tahun di militer. Sempat ditugaskan ke daerah konflik di Israel ya? Di Libanon ya? Di Libanon ya, Ya, tepatnya betul. itu ya. Sebagai anak presiden tugaskan ke sana. Ini kan langsung dikirim Ya, ke kita. saya merasa terhormat tentunya, ya tentu jangan dilihat sebagai anak presidennya. Iya, lihatlah tapi mau nggak mau at that time sebagai orang pasti lihat, prajuritnya, iya. sebagai prajurit, perwira yang secara profesional juga harus siap untuk ditugaskan dimanapun, termasuk di front line, di tempat-tempat yang berisiko. Saya merasa itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, bisa berada di tengah-tengah antara dua wilayah konflik sepanjang masa, Israel dan Libanon, di mana kita harus bisa menjadi penengah sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB itu harus tampil secara profesional dan justru benar-benar bisa mencegah jangan sampai pertikaian kembali terjadi. Tapi harus meninggalkan keluarga pada saat itu usia muda, meninggalkan keluarga. Ada sesuatu nggak yang dipesankan kepada keluarga ya? Keluarga yang dekat terutama dulu ya itu. Istri dan lain-lain mungkin. Saya waktu itu belum punya anak, hanya ada istri saya, Anissa, yang saya tentunya pamit. Pesannya apa sebelum berangkat itu? Ya kan Pesannya kita mau tentu tahu. jaga diri baik-baik karena sebagai pasangan yang baru saja belum lama Lagi menikah, hangat-hangatnya gitu. kan lagi baru-baru itu Mas Santi ya. Iya. Kemudian harus saya tinggalkan selama kurang lebih 1 tahun dan yang jelas sebagai istri perwira juga Anissa punya tanggung jawab untuk menjaga, mengayomi istri-istri prajurit yang saya pimpin sehingga tentunya dia juga belajar bersama-sama para istri prajurit yang juga ditinggalkan oleh suaminya melaksanakan tugas. Setiap pernikahan kan ada misterinya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, termasuk ketika tahu bahwa kita berada dalam dua sisi yang berbeda sekali lah profesinya begitu. Sehingga
harus ada pemahaman satu sama lain. Nanti kita ke sana ya ngobrol Ya, itu ya, ya. ya. Oke, udah tidak aktif di militer lagi tapi tetap masih masuk ke hutan. Itu kekangenan itu enggak, ini kegiatan-kegiatan berbau alam tuh masih terus dilakukan. Baru-baru ini kalau nggak salah abis naik gunung apa ya? Gunung Lawu. Gunung Lawu ya, Gunung Lawu ya. Iya. Iya, saya memang dari dulu suka dengan alam. Iya. Pasti. Yang berbau petualangan, traveling. Saya menikmatinya. Orang suka bertanya ngapain capek-capek naik gunung gitu kan. Berjam-jam naik turun gunung dengan medan yang nggak mudah. Iya. Curam dan terjal, tapi saya menemukan kenikmatan tersendiri dan justru belajar banyak dari alam. Contohnya ya tentu untuk mencapai sesuatu kedudukan yang tinggi, apalagi puncak yang indah itu. Gunung Lawu ya ini ya, yang Ya, paling terakhir. Gunung Lawu itu tinggi. Cepet banget ya, biasa maju duluan ya. Oke. Saya punya semangat ketika itu dan sambil berlari lah, Nah. turun sambil berlari. Tapi juga tetap berhati-hati karena pelajaran berharga dari alam ketika turun dan kita tidak berhati-hati bisa terpleset dan masuk jurang. Betul. Begitu pula dalam kehidupan ketika sudah pada posisi puncak, hati-hati pada saat turun. Karena bisa tersandung pada suatu masalah tertentu. Dalam ini. Kalimatnya indah sekali ya gitu ya. Oke, tapi kalau nggak salah pada saat turun itu kan ya, karena cepat sekali 4 jam, harusnya orang 6-7 jam, Ya. sampai timnya ketinggalan di belakang katanya kewalahan ya. Ada beberapa tim saya yang ya agak-agak nyusul lah belakangan gitu. Nah coba kita dengarkan sama-sama penjelasan dari tim Mas Agus pada saat itu. Yuk silakan Mas. Nah ini dia, Oh, Bintang. Mas Bintang. Turun kita tim dokumentasi masih bisa nyaingin Mas Agus. Iya. Sekitar 30 menit awal. Lama-lama Mas Agus ngajak lari. Kita mulailah bawa kamera pelan-pelan ngilang mundur. Padahal turun itu ya. Turun. Iya, iya. Akhirnya Mas Agus cuma 4 jam, kita sampai bawa 7 jam. Malah Mas Agus yang di bawah sampai nyambut kita. Akhirnya sampai juga timnya. Oh akhirnya sampai juga. Berapa lama Mas? 7 jam kita. Oh 7 jam. Mas Agus 4 jam. 4 jam. Pas turun yang nyambut berarti bukan teman-teman kita, ya. Mas Agus yang nyambut. Oke, thank you Mas Bintang. Nah itu ya, jadi mereka ikut turut ya. Harusnya kan mereka sambut di bawah untuk ambil capture dokumentasi kan? Iya. Ya kan ya? Iya. Apa ini terlalu cepat apa gimana nih Mas? Lari, oh iya kakinya panjang sekali ya, cepet ya lari. Mungkin kaki saya lebih panjang daripada kakinya Bintang. Tapi ya saya bersyukur tim ekspedisi itu semuanya selamat sampai tujuan, Ya, nyampe alhamdulillah. puncak semuanya dan turun kembali bareng-bareng dalam arti ya tidak ada yang tertinggal. Walaupun kecepatannya beda-beda, tapi itu sekali lagi membutuhkan teamwork ya. Ya. Karena kalau tidak ya benar-benar nggak kuat begitu merasa lelah, apalagi cuaca yang juga tidak selalu bersahabat. Ya. Oke, seperti biasa kalau jadi tamu di Alvin and Friends, kita selalu punya kejutan buat narasumber kita ya. Saya punya kejutan buat Mas Agus. Sebentar ya. Waduh, saya punya kotak yang luar biasa saya persiapkan ini. Nah, saya akan minta Mas Agus untuk buka ini kotak. Kotaknya simple, tapi pegang mesti 2 tangan mungkin Mas. Oh, Nah, mesti 2 tangan Mas, bawahnya Mas. Oh. Bawahnya Mas, ini luar biasa ini Agak Mas. berat juga nih. Ini ya, sudah tahu kira-kira isinya apa? Bisa menebak? Nggak tahu apa nih. Nah, coba 2 tangan, pelan-pelan kita buka sama-sama. Buka aja, buka tapi pelan-pelan ya. Coba kita lihat ada apa. Ini dia. Ada barbel. Wah. Buat latihan ya. Latihan. Ini seorang Mas Agus ini paling suka angkat barbel gitu mungkin Mas ya gitu ya. Iya. Jadi memang Olahraga lah, olahraga. kita harus terus rutin berolahraga. Dalam kesibukan kita sehari-hari apapun itu siapkan waktu. Nggak bisa pagi ya sore, nggak bisa sore ya malam sebelum tidur. Supaya stamina terjaga, kemudian fisik kita terus Itu prima. disiplin yang dari dulu tuh ya. Memang harus disiplin. Iya. Saya sempat agak nggak disiplin itu pas Kapan? Pilkada Jakarta terus terang. Iya. Saya pas Fokus Pilkada ke sana Jakarta ya. itu karena agak berantakan, ritmenya kan berubah tuh ya. Sehingga makannya mungkin sembarangan, kemudian olahraga jadi tidak teratur. Saya sempat nambah berat badan cukup banyak gitu di situ. Saya pernah sampai lebih dari 90 kg. You Kemudian kidding me? 90? Iya. Dan Sekarang saya berapa ya? merasa Sekarang paling? 75. Ih. Jadi saya turun Salah saya. sekitar 15 kilo lah. Oh. Karena saya Oh. waktu itu punya niat usia 40 tahun justru saya ingin punya badan seperti dulu zaman letnan. Oke. Kemana-mana katanya selalu nggak lupa bawa timbangan ya.
Timbangan itu untuk Sebenarnya bawa tadi, tuh datang bawa timbangan begini. Gak mungkin kan? Gak mungkin banget kan gitu. Enggak, karena saya sering keliling keluar kota ya. Iya. Jadi saya juga tidak ingin terlalu membatasi makan, tetapi saya harus jaga, saya kontrol lah begitu. Keren. Supaya terukur. Iya. Jangan sampai itu tadi nggak sadar dan jangan percaya sama kaca loh. Cermin itu bisa menipu, tapi percaya dengan timbangan. Nah, ya. itu dia. Pesan buat anak Jadi muda. jangan tanya mirror on the Kalau wall. cermin gitu. itu biasanya kita anggap masih oke kok, tapi begitu lihat timbangan udah beda. Nah ini harus kita harus kita jaga gitu. Oke, good point. Terima kasih banyak. Iya seru. Kita break dulu dan masih ada banyak kejutan lagi untuk Mas Agus atau yang di Alvin and Friends. Tunggu, Mas, silakan. Mentor kehidupan, Mentor kehidupan. sekarang tentu jadi mentor politik. Nah. Dan saya bersyukur karena walaupun beliau adalah tokoh yang sangat sibuk, tapi selalu sebagai ayah menyediakan waktu untuk anak-anaknya.